Swastiastu. Good morning, everyone. My name is Panisria Sanputri Amajana with SIN 241303117. And I will be presenting on bioenergetic integration, the Krebs cycle, the electron transport chain, and oxidative phosphorylation. Okay, in this presentation, I will also relate this concept to the case study provided. Nah, as okay, an athlete experienced rapid fatigue and muscle pain following an intense workout. Low ATP levels, high NADH levels, and reduced activity of complex 4 were observed. This indicates a dysfunction in the electron transport chain, resulting in suboptimal energy production despite increased oxygen consumption. Nah, artinya di sini kita memiliki studi kasus ya, di mana seorang atlet mengalami kelelahan cepat dan nyeri otot setelah melakukan aktivitas atau latihan intensif. Nah, ditemukanlah kadar ATP rendah, NADH tinggi, dan penurunan aktivitas kompleks 4. Nah, hal ini menunjukkan adanya gangguan pada rantai transport elektron, sehingga produksi energi tidak optimal meskipun konsumsi oksigen yang meningkat. Okay. The role of the Krebs cycle. The Krebs cycle plays a role in producing high-energy electrons carriers, namely NADH and FADH2. Thus, molecules transfer electrons to the electron transport chains, or ATC, which are then used to generate ATP through oxidative phosphorylation. Oke. Nah, pada slide pertama ini kita membahas mengenai peran utama dari siklus Krebs. Dalam metabolisme sel, siklus Krebs ini sebenarnya tidak langsung menghasilkan banyak ATP, tetapi perannya sangat penting karena menghasilkan molekul pembawa elektron berenergi tinggi, yaitu NADH dan FADH2. Nah, molekul ini berfungsi sebagai pengangkut energi yang nanti akan membawa elektron ke rantai transport elektron di mitokondria. Nah, pada tahap itulah sebagian besar ATP diproduksi eh, melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, jadi bisa dikatakan siklus Krebs adalah tahap yang menyiapkan bahan utama untuk produksi energi dalam jumlah besar. Oke, energi yield of the Krebs cycle. Oke, in one cycle of the Krebs cycle, per one acetyl coenzyme A, the following are produced. Oke, di sini teman-teman mengenai hasil energi siklus Krebs ya. Dalam satu kali putaran siklus Krebs atau dari satu asetil koenzim A itu dihasilkan 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP dan 2 karbon dioksida. Oke. Eh, NADH dan FADH2 ini sangat penting karena nanti akan masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Nah, sementara itu ATP yang dihasilkan di siklus Krebs hanya sedikit dan merupakan energi yang langsung bisa digunakan oleh sel. Nah, sedangkan karbon dioksida itu merupakan hasil samping dari reaksi dekarboksilasi yang kemudian akan dibuang melalui sistem pernapasan. Gitu. Oke, jadi meskipun jumlah ATP langsung sedikit, kontribusi tidak langsung sangat besar melalui NADH dan FADH2.
has analysis or high NADH, low ATP. Oke, pada slide ini kita membahas analisis kasus NADH tinggi dan ATP rendah. Seperti pada slide di atas, itu menjelaskan pada kasus ini yang kita bahas, ditemukan kondisi di mana kadar NADH tinggi dan ATP rendah. Secara normal, NADH seharusnya dioksidasi di rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Namun, jika NADH menumpuk, itu berarti proses oksidasi tidak berjalan dengan baik. Nah, kemungkinan besar terjadi hambatan pada rantai transport elektron, misalnya di kompleks 4. Nah, akibatnya elektron tidak bisa mengalir dengan lancar. Kemudian gradien proton tidak terbentuk secara maksimal dan akhirnya produksi ATP menjadi rendah. Jadi teman-teman, kondisi ini menunjukkan adanya gangguan pada tahap akhir respirasi sel. Oke, Mechanism of the electron. Electron transport chain. Oke, teman-teman, di sini kita lihat bagaimana alur perpindahan elektron terjadi. Elektron dari NADH itu masuk ke kompleks 1, sedangkan dari FADH2 itu masuk ke kompleks 2. Nah, dilanjutkan dilanjutkan ke sitokrom C. Nih, ke sitokrom C. Nah, ini. Ke Sekali lagi, elektron dari NADH masuk ke kompleks 1, FADH2 masuk ke kompleks 2, dan eh, kemudian elektron diteruskan ke koenzim Q. Maaf ya, ke koenzim Q. Lalu ke kompleks 2, koenzim Q ke kompleks 2, kemudian dilanjutkan ke sitokrom C. Nah, kemudian dan akhirnya ke kompleks 4. Nah, di kompleks 4, elektron akan diterima oleh oksigen. Ini oksigen dan membentuk air atau H2O. Nah, selama proses ini terjadi pemumpaan proton dari matriks ke ruang antar membran yang menghasilkan gradien proton. Nah, gradien ini sangat penting karena jadi sumber energi untuk sintesis ATP. Oke, the role of oxygen atau peran oksigen. Nah, oksigen acts as the final electron acceptor. Oke, oksigen ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, tanpa oksigen, elektron tidak bisa diterima di akhir rantai, sehingga seluruh proses akan terhenti. Akibatnya, NADH tidak bisa dioksidasi kembali menjadi NAD+ dan akan menumpuk. Nah, hal ini juga menyebabkan produksi ATP menurun drastis karena rantai transport elektron tidak berjalan. Jadi, keberadaan oksigen ini sangat menentukan kelangsungan respirasi aerob. Oke, Oxidative phosphorylation. A proton gradient is formed because protons are pumped by complex 1, 3, and 4 into the intermembran space. Then, protons return to the matrix via ATP synthesis, and the energy from this flow is used to convert ATP plus P. Jadi ATP, oke. Teman-teman, pada slide ini kita membahas mengenai fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif ini merupakan tahap akhir dalam pembentukan ATP. Nah, gradien proton yang terbentuk tadi akan dimanfaatkan oleh enzim ATP sintase. Proton akan mengalir kembali ke matriks melalui ATP sintase dan energi dari aliran ini digunakan untuk mengubah ADP dan fosfat anorganik menjadi ATP. Nah, proses ini disebut chemiosmosis. Jadi, tanpa gradien proton, ATP tidak bisa dihasilkan secara maksimal. Oke, lanjut ya. Role of complex 4.
or case study. Oke. Di sini kita akan membahas peran kompleks 4 berdasarkan kasus ya. Nah, pada kasus ini teman-teman bisa lihat pada slide ya. Eh, Pada kasus ini kemungkinan gangguan terjadi itu pada kompleks 4. Nah, jika kompleks 4 tidak bekerja optimal, maka elektron tidak dapat ditransfer ke oksigen. Nah, akibatnya elektron akan menumpuk di rantai transport, termasuk pada NADH. Nah, selain itu, pemompaan proton juga berkurang sehingga gradien proton menurun. Nah, hal ini menyebabkan ATP yang dihasilkan jadi sangat sedikit. Ya. Jadi, kondisi NADH tinggi dan ATP rendah sangat berkaitan dengan gangguan pada kompleks 4 ini. Oke, energy calculation, energy contributions. Oke, ini pada slide ini kita mengkaji atau membahas mengenai perhitungan energi ya. Dalam perhitungan energi, setiap NADH itu dapat menghasilkan sekitar 2,5 ATP dan FADH2 itu sekitar kurang lebih 1,5 ATP. Nah, perbedaan ini terjadi karena NADH masuk melalui kompleks satu yang berperan dalam pemompaan proton lebih banyak. Nah, sedangkan FADH2 itu masuk melalui kompleks 2 yang tidak memompa proton, sehingga energi yang dihasilkan itu lebih sedikit. Jadi jalur masuk elektron sangat mempengaruhi jumlah ATP yang dihasilkan. Regulation of ATP production. Oke. Di sini ada 4 regulasi produksi ATP ya. Yang pertama ada high ATP or ADP ratio, kemudian ada high ADP ratio, ketiga ada high NADH levels, dan terakhir yang keempat ada high NAD plus, oke, levels. Nah, eh, pada regulasi produksi ATP ini, produksi ATP dalam sel itu diatur secara ketat sesuai kebutuhan energi. Jika kadar ATP tinggi, maka proses seperti siklus Krebs, dan rantai transport elektron akan dihambat karena energi sudah cukup. Nah, sebaliknya jika kadar ADP itu tinggi, maka produksi ATP akan ditingkatkan. Ya, ketiga, selain itu, NADH tinggi juga bisa menghambat siklus Krebs. Ya, sedangkan NADH plus tinggi, NAD plus tinggi akan mempercepat reaksi metabolik seperti pada slide ya. Nah, jadi regulasi ini penting untuk menjaga keseimbangan energi dalam sel. Next, okay, bioenergetics integration. Relationship between processes ada glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, and oxidative phosphorylation. Oke. Hmm. Semua proses dalam bioenergetika ini saling terhubung dan tidak berdiri sendiri. Dimulai dari glikolisis. Glikolisis di sitoplasma yang menghasilkan pirufat, ATP, dan NADH. Kemudian pirufat masuk ke mitokondria dan diolah dalam siklus Krebs untuk menghasilkan NADH dan FADH2. Ya. Kemudian pirufat masuk ke mitokondria. Oke, kemudian selanjutnya molekul ini digunakan dalam rantai transport elektron, ya, untuk membentuk gradien proton. Dan akhirnya fosforilasi oksidatif itu menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Ya, jadi keseluruhan proses ini bekerja secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan energi sel secara maksimal. Oke, Case conclusion. Oke. Yang menjadi kesimpulan daripada studi kasus ini yaitu
Disorders of complex 4 cause NADH2 accumulate and inhibit the electron transport chain. As a result, the proton gradient decreases, leading to low ATP production, which causes athletes to tire quickly and experience a decline in performance. Okay, that concludes today's presentation. I apologize for any errors of or omissions in the presentation. In closing, IL and with Paramasanti. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.